Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Ati di mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 5 Surat At-Tin atau Buah Tin di pertemuan kedua 16 Maret 2021. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Tin. Dan tujuan pembelajaran ini adalah melalui video pembelajaran ini siswa mengetahui isi kandungan surat At-Tin. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kemarin masih ingat? Hari ini kalian masih merojaahkan surat At-Tin beserta artinya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama adalah mengetahui makna kata-kata surat At-Tin. Yang kedua adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat At-Tin. Dan yang ketiga adalah ulumul Quran tentang surat At-Tin. Yang keempat adalah hubungan surat At-Tin dan surat Al-Alaq dan pokok-pokok isi dari surat At-Tin. Selanjutnya yang kelima adalah hadis tentang membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, kita akan melihat di poin pertama makna kata-kata dari surat At-Tin. Coba perhatikan kosakata dari surat At-Tin di samping ini. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mempelajari ilmunya. Amin. Yang pertama, lihat anak-anak ini ya, buat dikasih contoh, nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna, telah kami ciptakan, asfala safilina, tempat yang paling rendah, wa turi, bukit atau gunung, amanu, mereka beriman, as-solihati, beramal soleh, al-amini, dapat dipercaya. Bagus. Buat ulangi ya. Laqad khalaqna, telah kami ciptakan, asfala safilina, tempat yang paling rendah, wal turi, bukit atau gunung, amanu, mereka beriman, as-solihati, beramal soleh, al-amini, dapat dipercaya. Nah, ini nanti seperti biasa kalian ulang-ulang sampai kalian bisa menghafalkannya ya. Poin kedua yaitu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat At-Tin. Di yang pertama ini asbabun nuzul, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah surat At-Tin ayat kelima. Nah, bagaimana kemarin bunyinya At-Tin surat ayat kelima? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Nah, mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun seperti bayi lagi. Yang kedua, sehubungan dengan hal ini Rasulullah pernah ditanya tentang kedudukan seorang yang pikun ya. Nah, yang ketiga ini bahwa Allah menurunkan ayat selanjutnya di ayat 6 menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ingat, hanya orang yang beriman dan yang beramal soleh sebelum pikun mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Nah, anak-anak, kita perhatikan sekarang ulumul Qur'annya, ilmu tentang Al-Quran di bab surat At-Tin ini. Yang pertama adalah At-Tin terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Terdiri dari berapa ayat anak-anak? 8 ayat, termasuk golongan surat
makiyah. Bagus. Kemudian nama surat At-Tin diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama. Ya, At-Tin diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama. Nah, untuk selanjutnya, At-Tin terletak pada urutan surat yang ke-95 dan diturunkan setelah surat Al-Buruj, ya. Urutan surat yang keberapa? 95 diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nah, Tin ini adalah nama tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Di mana itu? Di Damaskus, dan banyak ditumbuhi pohon tin. Tempat tinggal Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Damaskus. Nah, kalau Zaitun adalah Baitul Maqdis, Yerusalem, dan banyak ditumbuhi pohon zaitun. Bukit Sinai atau Tursina, ini masih ingat kemarin anak-anak? Adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Daun buah tin ini dipakai Adam dan Hawa menutup aurat. Tumbuhan zaitun adalah pohon yang pertama dilihat saat banjir di zaman Nabi Nuh. Masih ingat kemarin ceritanya Nabi Nuh? Setelah banjir kemudian reda, berhenti di Bukit Jud, ya. Nah, tumbuhan zaitun ini adalah pohon yang pertama dilihat saat banjir di zaman Nabi Nuh. Nah, ini anak-anak ya. Artinya tin ini melambangkan zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaitun melambangkan zaman Nabi Nuh alaihissalam 6.000 tahun yang lalu. Zaitun juga melambangkan zaman Nabi Musa alaihissalam 3.850 tahun yang lalu. Demikian dulu anak-anak ya. Nah, untuk tugas hari ini adalah menulis surat At-Tin beserta artinya. Kemudian difoto dan dikirim ke Bu Wati ya. Nah, jangan lupa tetap murojaah At-Tin. Kemudian di video dikirim juga paling lambat Jumat besok di 19 Maret 2021. Pesan Bu Wati, jaga selalu sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Apa itu? Rajin cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa anak-anak ya untuk subscribe channel Mumtazmat biar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajarannya. Sampai jumpa pekan depan insyaallah di Selasa mendatang. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.